agama Islam mengenai perkara-perkara atau hal-hal yang menjadi wewenangnya. Orang-orang yang beragama Islam bukan hanya orang dewasa tapi juga anak-anak, karena masuk akal jika persoalan yang menyangkut anak-anak yang beragama Islam diselesaikan juga di pengadilan agama, yaitu pengadilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama. Pengadilan agama untuk melayani dan memenuhi kebutuhan hukum orang-orang Islam mengenai pemeliharaan anak atau mengenai pengangkatan anak atas permintaan seseorang yang akan mengangkat anak berdasarkan hukum Islam dapat mengeluarkan penetapan pengangkatan anak untuk kepastian hukum dalam pemeliharaan anak tersebut sebagai bukti dalam penyelesaian wasiat wajibah yang diatur dalam kompilasi hukum Islam yang merupakan hukum terapan bagi pengadilan agama. Pandangan hukum Islam terhadap pengangkatan anak. Ada berbagai hal yang perlu dikaji dalam permasalahan pengangkatan anak, antara lain bagaimana motivasi pengangkatan anak, bagaimana dampak hubungan keperdataan anak angkat dengan orang tua angkat, serta bagaimana hubungan keperdataan anak yang telah diangkat oleh orang lain terhadap orang tua aslinya. Dalam pandangan hukum Islam, pengangkatan anak semata-mata bertujuan memberi kesempatan kepada seseorang yang belum diberi kepercayaan oleh Allah mendapatkan keturunan, sementara kehidupan orang tersebut berkecukupan untuk berinfak terhadap anak yang kebetulan secara ekonomi orang tuanya kurang begitu berkecukupan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dengan adanya pengangkatan anak tersebut, anak yang diangkat menjadi terpelihara kelangsungan hidupnya, pendidikannya, dan masa depannya menjadi lebih terarah berkat bantuan orang tua angkatnya. Sementara orang tua angkat anak tersebut menjadi mempunyai lapangan amal untuk menginfakkan hartanya sekaligus mencurahkan kasih sayang karena kebetulan belum dikaruniai keturunan. Bertitik tolak dari itulah akan tercipta hubungan kasih sayang dari orang tua angkat kepada anak angkatnya dan dari anak angkat kepada orang tua angkatnya, yang satu sama lain tidak bisa saling melupakan. Dikala orang tua angkatnya uzur dalam usia tua, maka anak angkatnya akan mengurus seperti orang tuanya pun pernah mengurus ia di waktu kecil. Oleh karenanya, jika salah satu meninggal dunia, sewajarnya mendapatkan bagian dari harta peninggalannya sebagai wasiat wajibah. Melihat kondisi seperti itu, untuk mendapatkan kepastian hukum perlu adanya suatu produk hukum yang mengeluarkan penetapan terjadinya pengangkatan anak tersebut untuk bahan pembuktian seandainya di kemudian hari ada permasalahan, sekaligus sebagai kejelasan adanya hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat tersebut. Dengan pengangkatan anak itulah kewajiban orang tua angkat tersebut berpindah tanggung jawabnya kepada orang tua angkatnya dalam hal pendidikan dan penghidupannya, sedangkan hal-hal lain yang telah ditetapkan secara tidak berpindah dari orang tua aslinya kepada orang tua angkatnya, yaitu tidak bisa menjadi wali nikah, tidak mendapatkan bagian waris mewarisi, dan tidak berubah menjadi muharramatun nikah. Berdasarkan hal tersebut, maka pengangkatan anak dalam pandangan hukum Islam tidak dapat seutuhnya memindahkan posisi orang tua asli kepada orang tua angkat terhadap kedudukan-kedudukan yang telah ditentukan oleh syara.
Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum zalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallahi fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fil fiddini wa mawalikum, dan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung sendiri. Ulangi, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka dengan anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Begitu juga dalam hubungan keperdataan, anak dengan orang tua aslinya tidak menjadi putus dengan adanya pengangkatan oleh orang lain. Seperti tetap dalam hubungan waris mewarisi, wali nikah, dan muharramatun nikahnya. Pengangkatan anak dalam hukum Islam juga tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua dan orang-orang yang sedarah. Tidak mewarisi antara orang tua angkat dan anak angkat. Etika Islam dalam pengangkatan anak lebih mengutamakan pada dua segi kepentingan yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemeliharaan anak saja, akan tetapi sangat terkait dengan kepentingan dan aspek spiritual. Oleh karenanya sepanjang tidak bertujuan lain dan tidak merubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara, semata-mata untuk menebarkan kasih sayang dan kebaikan, maka pengangkatan anak dalam pandangan hukum Islam adalah sesuatu hal yang terpuji dan termasuk perbuatan yang dianjurkan bagi kriteria orang-orang tertentu. Akan tetapi jika pengangkatan anak tidak bertujuan seperti itu dan merubah ketentuan yang digariskan oleh syara, maka pengangkatan anak tersebut tidak diperbolehkan. Proses perkara permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan jawaban yang selama ini diperdebatkan mengenai perkara pengangkatan anak. Karena dengan tegas dikemukakan dalam penjelasan pasal 49 huruf A angka 20 di antara kewenangan pengadilan berdasarkan hukum Islam. Yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini, bagaimana proses perkara pengangkatan anak serta bagaimana penerapan hukum dalam masalah pengangkatan anak ini. Sebab kompilasi hukum Islam sebagai hukum terapan bagi peradilan agama hanya menyinggung terhadap adanya anak orang yang boleh mengangkat anak perbedaan umur antara anak angkat dengan orang tua angkat, serta dari mana anak angkat tersebut. Penulis berpendapat sebagai berikut. Pertama, perkara pengangkatan anak di pengadilan agama termasuk kategori perkara volunter. Calon bapak dan ibu angkat berkedudukan sebagai pemohon 1 dan pemohon 2. Permohonannya identitas anak yang akan diangkat dengan menyebutkan orang tua aslinya. Yang memeriksa perkara tersebut berkepentingan untuk mendengar anak yang akan diangkat dan orang tua asal anak angkat tersebut dan menemukan fakta berdasarkan pembuktian bahwa calon orang tua angkat tersebut benar-benar orang yang adil,
terpercaya keyakinan tidak akan terlantarkan anak tersebut, serta adanya kesepakatan antara suami dan istri sebagai pemohon 1 dan pemohon 2 untuk mengangkat anak tersebut. Kedua, perbedaan umur antara anak angkat dengan orang tua angkat belum diatur secara tegas dalam kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, menurut penulis akan syarat adopsi menurut hukum adat, yaitu anak 18 tahun lebih dan paling sedikit tahun kepada BW diatur tentang pengangkatan anak turunnya sendiri, biar dalam warisan sekalipun. Pengangkatan anak secara adat di Indonesia telah dikembangkan, ada kalanya hal itu dilakukan dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan, rekan-rekan semuanya dapat memberikan tanggapan dari makalah yang singkat ini dan makalah yang sangat banyak sekali kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya kepada Prof dan juga kepada kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Pak. Sekarang ini satu makalah atau dua? Yang di kelas A belum masuk, Prof, jadwalnya. Belum masuk. Sekarang selesaikan aja lah kalau begitu satu-satu. Ini kalau ada kita tambahkan yang itu. Iya, yang di kelas sekali ini masalah al-waqi. Ya, suaranya kedengeran ya? Sangat jelas, alhamdulillah. Ada, Prof. Ada, Prof. Jelas, Prof. Terima kasih. Bogor jelas sekali. Ya, dari kawan-kawan kita diskusikan ini masalah waqi, realita di masyarakat di mana saja, di barat, di timur, di Indonesia, tentang pengangkatan anak dalam hukum adat itu ada. Tadi sudah ada unsur bahas bagaimana jalan keluarnya. Sebab jalan keluar maksud saya apakah dihibrid, digabungkan, atau khusus konsep Islam begini, barat luar Islam, luar agama Islam misalnya begini, tapi tetap harus kita hadapi. Jadi di masyarakat Islam itu sendiri bukan hanya ini adalah langsung anti, tapi tidak jelas apa yang diantikan itu. Yang jelas ini ada pengangkatan anak. Jadi silakanlah kita fokuskan dulu kepada makalah yang disampaikan tadi. Silakan siapa yang memberikan baik menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam yang tadi sudah disampaikan. Silakan. Baik, Prof. Dari timur dulu, Prof. Dari timur dulu. Ya, silakan
terima kasih. Ini dari Lombok, Pak Prof, Pak Kiai. Ya, Pak Anang ya. Menyampaikan barangkali ini sumbang saran buat Kang Yadi, tambahan saja, bukan kritik, hanya tambahan. Bahwa kenyataan yang terjadi di masyarakat sekarang ini yang namanya adopsi atau pengangkatan anak ini masih banyak kawan-kawan kita atau saudara kita yang tidak tahu bahwa itu merupakan kewenangan pengadilan agama. Dengan demikian penyuluhan hukum atau paling tidak memberikan penerangan kepada masyarakat bahwa inilah merupakan kewenangan pengadilan agama. Karena tidak sedikit kawan-kawan sekarang dari pengadilan negeri kalau sudah yang masalah kita udah diambil saja, itu yang terjadi. Yang kedua, di dalam hal pengangkatan anak ini untuk di pengadilan agama harus ada prosedur yang tidak dipersulit, itu tidak jelimet. Karena harus ada pemisahan, yaitu pemisahan yang pertama pengangkatan anak itu yang benar-benar diserahkan oleh saudaranya, karena kalau menurut adat Sunda diantaranya, bahwa kalau sudah tidak punya anak, suami istri yang sekian tahun menikah tidak punya anak, biasanya ngambil anak saudara itu. Kadang-kadang seperti itu. Dengan demikian kalau sudah ada penyerahan seperti itu, formalitas lain untuk hakim pengadilan agama tidak perlu dipersulit. Kenyataan yang terjadi, ada beberapa pengadilan agama di Jawa Barat, tidak perlu sebutkan di mana pengadilannya, hanya ketika mengajukan adopsi tersebut atau pengangkatan anak dipersulit karena adanya peraturan Mensos, Menteri Sosial. Memang ada aturan seperti itu, tetapi kita mungkin nanti Kang Yadi harus menambahkan pemilahan. Dalam arti kalau seandainya yang diperlakukan harus adanya izin dari Kementerian Sosial itu adalah kalau anak yang tidak jelas ibu bapaknya seperti ditemukan saja di yayasan atau ada orang yang membuang bayi sembarangan. Nah, kalau yang seperti itu mungkin itu adalah harus ada izin dari Kemensos itu untuk menjaga atau menanggulangi nanti kalau seandainya ada sesuatu hal di belakang. Tetapi kalau sudah namanya dari saudara yang sudah tidak mampu, karena tidak mampu untuk membiayai, untuk apa, diserahkan kepada saudaranya lagi agar pendidikan atau yang lainnya lebih bagus, mungkin itu harus dipersimpel, dalam arti jangan dipersulit. Apalagi harus ada surat-surat yang namanya dari Kementerian Sosial. Karena tidak sedikit yang sekarang ini bagi yang lebih ini atau misalnya yang akan mengangkatnya itu pegawai negeri sipil, supaya anak tersebut bisa masuk dalam tunjangan. Itulah jalan yang keluarnya. Nah, dengan demikian sudah jelas sih, barangkali itu tambahannya. Jadi kalau harus dipilah, yang pertama bahwa pengangkatan anak yang jelas ibu bapaknya tidak perlu dipersulit kalau ke pengadilan agama. Yang kedua, diperlakukan adanya surat izin dari Kementerian Sosial itu adalah jika tidak jelas ibu bapaknya atau anak tersebut hasil mungut di rumah sakit yang ditinggalkan ibu bapaknya. Nah, mungkin itu Prof yang harus diperjelas, karena itu memang belum terangkum secara pasti aturan yang diatur di dalam kompilasi belum ada, kemudian yang lain-lain. Dan itu dalam putusan pun yang memulai terobosan adalah Pamukti atau ketika ada putusan di Pengadilan Agama Bantul. Mungkin itu Prof, tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tambah jelas mana harus dipilah-pilah. Dan itu sebagai patokan yang disampaikan. Terima kasih. Silakan kalau ada dikomentari oleh pemekala ataupun ya bagaimana masukannya. Saya kira yang lain saja dulu, Prof, karena dari Prof Anang tadi hanya merupakan saran, jadi bukan pertanyaan dan bukan. Ya. Bagus. Ya, boleh bertanya, dan nanti saya tambah komentar atau ta'liq wasyarah. Prof, boleh bertanya. Ya, silakan saya, yang lain untuk memberikan masukan. Ya, saya bertanya ke Pak Yadi. Ya, bertanya boleh, sangat boleh. Jadi ini diskusi, masukan. Iya. Kalau untuk ini, Pak Yadi izin bertanya.
ketika dalam proses pengangkatan anak, yang mana anaknya ini merupakan anak hasil di luar nikah gitu. Ya, jadi anak di hasil luar nikah dan orang tuanya itu tidak mau mengurusnya. Nah, akhirnya diserahkan kepada orang lain. Nah, kira-kira kalau orang lain yang menerima dari anak tersebut, itu bagaimana kalau untuk proses di pengadilannya? Mungkin itu, Pak, pertanyaannya, Pak Yadi. Ya. Pasti. Ya, selesaikan dulu. Nih, silakan satu-satu aja jawab pemakalahnya ini. Terima kasih. Pak Yadi. Itu sebetulnya hukum acara mengenai pengangkatan anak itu kan belum begitu jelas ya Pak. Artinya kita hakim hanya berdasarkan ancang-ancang yang normatifnya sendiri tidak begitu terperinci akhirnya untuk mengisi kekosongan hukum karena dari Undang-Undang Nomor 7 itu tidak jelas sebetulnya kewenangan siapa. Seperti tadi kata Pak Anang, apakah kewenangan pengadilan negeri atau pengadilan agama. Jadi kalau saya menjelaskannya ya, kalau pengadilan negeri kan akan mengadili dengan BW dan KUHP gitu kan. Oleh karenanya maka bagi umat yang beragama Islam yang akan melaksanakan syariat Islam di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu sudah jelas di penjelasan pasal 49 huruf 20 itu bahwa pengangkatan anak itu kan kewenangan pengadilan agama, hanya diceritakan kewenangannya pengadilan agama. Nah, bagaimana hukum acaranya? Saya tadi bisa melontarkan bahwa seandainya nanti ada anak asal usulnya anak itu adalah hasil perbuatan zina. Orang tuanya tidak ingin sebetulnya mempunyai anak tersebut itu. Makanya ketika saya memegang perkara tersebut untuk kehati-hatian kita hadirkan orang tuanya. Jadi bapak dan ibunya secara biologis karena anak itu adalah anak zina. Bapak dan ibunya secara biologis datang ke sidang, harus didatangkan. Apakah betul-betul mereka akan menyerahkan pengangkatan anaknya kepada orang tua angkat yang sudah jadi pemohon 1 dan pemohon 2 itu atau tidak gitu kan? Karena anak itu kan perlu kejelasan, Mbak. Jadi ini anak siapa? Kalau orang tuanya ini anak saya atau hasil hubungan intim saya dengan si perempuan itu datang ke persidangan untuk menyerahkan. Itu tidak ada di dalam hukum acaranya, Pak. Tapi kami melontarkan tadi di makalah bahwa semestinya ada semacam itu karena hukum acaranya sendiri untuk mengisi kekosongan hukum ya bagaimana belum secara terperinci seperti pemeriksaan perkawinan dengan 19 huruf F, 19 huruf A, B, C, itu kan jelas sekali terperinci bagaimana acaranya. Sedangkan untuk acara pengangkatan anak itu belum begitu terperinci. Nah, dengan kekosongan hukum itulah hakim dapat memberikan aturan yang dianggap perlu dan baik untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Oleh karenanya maka anak hasil luar nikah itu didatangkan orang tua biologisnya gitu kan, kedua belah pihak datang ke sidang. Betul nggak saudara mau menyerahkan anak itu kepada pemohon 1 dan pemohon 2? Begitu Pak barangkali. Terima kasih. Baik. Ya, masalah yang tadi masih ada yang menjawab atau pertanyaan lah. Saya bertanya, Prof. Nah, bukan bertanya, komentari dulu yang ini, selesaikan ya. Saya nambahkan, Prof. Prof. Ya, terima kasih. Ya, sebagai tambahan dari yang Pak Yadi tadi itu seperti itu Pak Syihab dalam arti
didatangkan orang tuanya. Hanya barangkali untuk tidak terlalu mempersulit di dalam pemeriksaan, cukup ibunya saja. Jadi ibunya yang melahirkan anak itu, sehingga tidak perlu orang yang bapaknya. Jadi yang ibunya, karena yang akan melepaskan pemeliharaan itu adalah ibunya. Sedangkan dari pihak bapaknya, karena tidak ada kaitan hukum atau tidak ada hubungan keperdataan sama sekali, sehingga yang diperlakukan cukup ibunya saja. Sama dengan ketika mengurus akta kelahiran. Yang ketika akta kelahiran itu pihak si bapak itu tidak tercantum. Dengan demikian di dalam akta kelahiran pun yang ada adalah anak ibunya, jadi kan cuma sebelah. Jadi ke pengadilan agama pun nanti ketika pemeriksaan itu tidak terlalu dipersulit, sebab kalau seandainya akan menyerahkan anak tersebut untuk dipelihara kepada orang lain, belum tentu si bapaknya tersebut atau yang bapak biologisnya itu mau ke pengadilan. Dan itu akan mempersulit nanti kepada niat baik si ibu yang tadinya justru untuk kemaslahatan anak. Karena kalau misalnya dipelihara oleh ibu aslinya, karena itu akan menjadikan beban psikologis, sehingga dengan diserahkan kepada orang lain untuk pemeliharaannya, akan terputus beban psikologisnya, sehingga diharapkan menjadi anak yang soleh. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Baik, masukannya tadi, terima kasih. Sekarang selesaikan dulu ya komentar saya pertama ya. Itu bagus sekali. Yang dimaksud tadi ada disebut kekosongan hukum. Sebenarnya karena kita itu tidak ada kekosongan hukum. Hukum itu ada di mana-mana, hadir di mana-mana. Yang barangkali istilah kekosongan hukum itu kekosongan undang-undang atau hukum atau wet book lah, dalam buku, dalam perundang-undang itu. Kenapa? Sebab kita itu menganut positive law. Yang disebut hukum itu ada dalam undang-undang. Yang ada di masa itu norma hukum. Gitu. Tapi common law itu adalah berbeda. Oke, jadi istilah memang maksud saya ingin menekankan kenapa ada istilah kekosongan hukum. Secara akademik sebetulnya hukum tidak kosong di mana-mana. Tapi menurut hukum tata negara kita, hukum kita itu menganut civil law system. Yang disebut hukum itu ada dalam undang-undang. Itu yang. Jadi tadi itu mungkin karena tidak ada undang-undang yang mengatur secara eksplisit tentang itu. Kita tahu bahwa wilayah-wilayah hakim memang ketun hakim karena menganut civil law system kita ini harus berdasarkan undang-undang. Ketika tidak ada kan disuruh ijtihad. Jadi hakim wajib menggali nilai-nilai atau norma yang hidup di masyarakat itu ya. Itu tidak disalahkan. Justru kesempatan bagi kita umat Islam seandainya tadi tidak ada secara tegas, tapi kita berpikir tadi ada ijtihad ini panggil orang tuanya biologis atau nggak usah, itu kan ijtihadnya dibolehkan sepanjang tidak ada buku tadi kekosongan hukum itu maksudnya seperti itu kan menurut saya. Nah, berpikir kita itu bahwa tidak ada kekosongan hukum bagi hakim itu. Kita mungkin terbatas karena maka hakim tetap menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan hukum adat, walaupun hukum adat sudah mati misalnya, tapi bisa nilai-nilai hukum termasuk nilai hukum yang mana adalah hukum Islam. Itu nilai-nilai hidup masyarakat itu kesempatan memasukkan kewajiban kita dalam mengerjakan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip itu aja. Tadi bahwa undang-undang tentang pengangkatan anak diambil dengan bahwa sama sebenarnya ketentuan negara. Negara punya kewajiban melindungi, memelihara warganya. Walaupun anak itu anak siapa, wajib itu negara itu. Pemerintah dalam Islam itu begitu.
Nah, kebetulan misalnya anak pungut, anak keluar nikah dan segala macam itu wajib dilindungi. Itu sama dengan hukum Islam. Nah, hanya bagaimana melindunginya. Kita ijtihad misalnya. Prinsip ini yang berkaitan dengan kenapa harus ada tabani atau anak angkat pengangkatan yang tadi sudah dibacakan. Prinsip di dalam anak itu isbat anak kan, dan anak itu mempunyai hak, salah satu haknya itu hak anak siapa saya. Jadi isbat anak, subut anak. Bahwa dalam Islam itu prinsip adalah hubungan darah. Nasab itu, anak itu dari darah. Darah ini indah syar'i atau indal akli. Tentu dalam menurut syara, anak perkawinan itu adalah sah melalui akadnya. Maka anaknya, anak yang sah itu adalah akad yang sah. Ke sana itu. Itu prinsip. Bahwa tidak bisa disamakan antara darahnya yang sah dengan darah orang lain. Maka ini pengangkatan anak dalam pengertian barat lepas sama sekali, tentu bertentangan prinsip nasab itu sendiri. Jadi prinsip namanya nasab, keturunan itu hak anak, subutul nasab itu ada syarat-syarat bahwa ini sah dan tidaknya. Mungkin nanti membahas makalah yang lain, ini penting sekali mengenai anak siapa dan tidaknya itu karena anak sah atau tidaknya. Walaupun memang secara undang-undang itu sudah ngambil jalan tegas bahwa anak sah yang lahir yang dari perkawinan yang sah. Walaupun misalnya sebetulnya itu apa maksudnya? Nah, itu perlu dijelaskan. Sebenarnya masih problem tentang ya masih mengikuti prinsip-prinsip tentang anak sah itu apa. Sekali lagi, bahwa di dalam anak itu problemnya itu adalah prinsip Islam itu. Misalnya rodoah, itu kan persusuan, saudara persusuan. Dalam agama lain tidak ada saudara persusuan jadi halangan. Air susu ibu itu adalah itu bisa keluar air susu apabila disetubuhi. Makanya kalau walaupun dewasa ibu itu tidak bisa menyusui karena ini lahir untuk, jadi Allah menciptakan begitu belum lahir sudah disediakan makanannya itu anak itu, yaitu susunya, air susu itu akibat nasabnya. Maka diharamkan sebab itu adalah karena hubungan tubuh melahirkan air susu. Nah ini adalah dijaga dalam Islam itu. Kembali kepada tadi masalah banyak sekali kita misalnya di dalam fikih itu dibahas anak pungut tadi agamanya jadi agama siapa dan bagaimana menyelesaikan bahwa ini tadi di panti asuhan taruhlah di panti asuhan tidak jelas anak pungut di jalanan. Nah itu karena kewajiban itu kepada anak itu siapapun apalagi negara wajib melindungi dan memeliharanya. Dalam hukum Islam sama itu. Nah bagaimana melindunginya ini? Anaknya tidak jelas agamanya, tidak jelas orang tuanya, itu dibahas di dalam fikih itu yang disebut anak. Apakah jadi mawali atau bagaimana konsepnya kita baca secara lebih mendalam. Tapi prinsipnya tadi bahwa kalau tujuannya tadi kewajiban melindungi, kemudian ada berbuat baik untuk membantu ekonominya, kesehatannya, segala macam dalam rangka pengembangan anak. Dan umumnya itu adalah dia ingin anak, bukan awalnya itu karena ingin anak. Umumnya ini bagaimana? Berbeda dengan saya ini angkat saja karena punya harta banyak, kasih sayang bisa. Itu macam-macam masalahnya. Tapi yang kita pakai anak angkat itu tentu mau pindah kewenangannya. Kewenangan apa yang bisa pindah? Jelas, prinsip nasab tidak bisa pindah. Jadi makanya di dalam waris nggak bisa disamakan anak angkat dengan anak asli darahnya. Tidak mungkin darah asli nasab dengan anak darahnya berbeda. Itu luar kebijakan itu adalah masuk wasiah wajibah kan itu di dalam itu adalah sepertiga mendapat itu anak angkat itu tapi bukan sebagai waris dapat diberi
untuk itu karena pertimbangan seperti itu tidak bertentangan dengan syariah Islam. Walaupun mungkin bertentangan dengan beberapa pendapat, tapi ini pendekatan maqasidus syariah sepanjang tidak benar-benar nas itu bisa dilakukan. Nah, tadi kalau kita menemukan yang dirasakan para praktisi di lapangan ini perlu ada hukum acara yang mengatur itu sangat bagus. Tapi di dalam mengkritisi suatu undang-undang kebutuhan itu harus kasarnya harus tunjukin dulu masalah ini, pasalnya ini. Tidak bisa secara keseluruhan. Sebab tidak mungkin kita mengkritisi undang-undang salah semua. Membuat undang itu miliaran biayanya. Tapi secara akademik pasal ini kurang lengkap karena masalahnya tidak melindungi dalam ini. Jadi tentu kalau berdasarkan agama, hifdudinnya itu jelas. Ketentuan agama yang pokok itu adalah masalah nasab. Betul tadi pindah. Kemudian memang betul harus dirinci. Dirinci ini apakah saudaranya. Sebab nanti saudaranya itu disyaratkan kan yang haram untuk dinikah. Kalau halal nikah sama saudara jauh, ini juga kan problem dalam hukum maka sebab nantinya hubungannya itu haram kalau sudah dewasa dan tidak seperti anak-anak sendiri, tidak bisa. Maka di sini harus dipilah-pilah. Betul tadi ijtihad misalnya satu pandangan dari Pak Anang ya bahwa kita harus melihat masalahnya sepanjang tidak menabrak suatu undang-undang teks hukum gitu. Dan ini adalah wilayah majalul ijtihad hakim karena dibolehkan untuk menggali maka kita kembali kepada tidak mempersulit tapi justru memecahkan masalah itu seperti itu. Jawaban saya komentar terhadap bagaimana anak-anak zina tadi, anak-anak yang seperti itu. Ya kalau memang belum ada undang-undangnya, maka kita buat undang-undang. Cukup itu nasabnya dari ibunya. Kalau tidak ada, karena tadi ini kekhawatiran, nih apa jadi kesulitan atau enggak? Memang khawatir, waspada itu harus. Tapi kalau berlebihan, tafrid itu al-ghulu terlalu ekstrim itu juga dilarang. Jadi tinggal masalahnya itu. So, begini, kalau dalam sistem perundang-undangan Barat itu maka ada istilah ayah biologis, ada yang itu. Itu dalam rangka melihara, melindungi anak itu wajib, sama wajibnya, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, sampai kita tahu ya Sayyidina Umar bin Khattab ketika membagi waris kan ada yang namanya ajaran anak batu sekarang seolah-olah tidak, padahal ada anak ayahnya itu dalam membagi waris kan ada istilah lah seperti itu. Maksud saya begini saudara, prinsip dalam tabanna yang disodorkan dalam undang yang seperti itu adalah sepanjang tadi ada koridor-koridor itu sengaja supaya tidak menabrak ketentuan-ketentuan prinsip-prinsip dalam syariat Islam itu. Kita sambut dengan cara konsep pengangkatan anak itu dibolehkan dalam koridor seperti ini. Jadi di dalam saudara tadi ada kakak adik gitu. Itu sebenarnya untuk penegasan kepada jarang untuk dibawa ke perundang-undang. Sudahlah diakui di segalanya. Tapi ketika sudah tua juga, ketika meninggal juga ini harus ingat, ini bukan anak aslinya. Suka dilupakan karena saking sayangnya, itu adalah disamakan. Ya, ini terus terang saja, orang yang saya pribadi, saudara, kalau oleh keluarga, oleh kakak saya itu anggap anak pada saya itu bukan kakak, oleh kakak. Akhirnya kakak istri ya kebenaran itu karena tidak ada halangan untuk ini itu hukum adat lah biasanya hukum adat, tapi ini kan tidak bertentangan dengan syariah, itu tidak ada masalah gitu. Sehingga kalau waktu meninggal dunia warisnya enggak usah saya kan bukan, tapi ingin. Nah itu jangan melebihi sepertiga, itu adalah kasih sayang. Sebab Imam Malik dalam hal-hal seperti itu dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra itu karya Imam Malik. Kalau fikih Imam Malik itu adalah Al-Muwatta, hadis Muwatta dan Al-Mudawwanah Kubra disebutkan memang karena
kedekatan kesayangan itu bisa mendapatkan ya waris bukan aja kalau itu bukan kenasab, tapi tidak waris karena memang bagian dari waris itu sibhul waris wasibul wasiat begitu aja. Jadi mirip wasiat tapi mirip waris. Dikatakan wasiat tidak wasiat, dikatakan waris bukan ahli waris. Ini adalah disebutkan wasiatul wajibah yang kita kenal ya, sudah tidak masalah lagi. Itu sudah dulu masalah karena tidak dibaca di pesantren itu, belum dibaca tentang wasiah wajibah. Wasiah itu ikhtiariah saja, sunnah. Tapi itu yang dimaksud kita sudah sampai ke sana. Kembali kepada tadi, kita harus pegang bahwa prinsip dan menyelesaikan masalahnya itu sangat mudah, sebetulnya tidak sulit. Ini kalau memang Bapak umat Islam, ini adalah larangannya, ini yang dibolehkan. Kasih sayang tidak ditutup, bahkan dianjurkan tadi ayat Al-Quran. Lebih-lebih itu bahkan adalah sampai itu kan ayat Al-Quran yang tadi wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu. Anfiku asinu itu diselepi di dalam ayat perang sebelumnya. Sabilillah tuh bukan hanya perang saja, infak fisabilillah itu juga dimaknai tadi kalau toh dipakai dalil tadi itu ayat itu bisa wa anfiku fisabilillah termasuk infak fisabilillah wa ahsinu berbuat baik itu banyak sekali banyaknya. Jadi sebenarnya cara memberikan masukan, memberikan pengalaman misalnya kuliah pengalaman pekerjaan bisa bahwa ini perlu ada revisi atau ya semacam revisi. Undang-undang ini adalah kelemahannya ini, masalahnya akan ini. Itu karena undang-undang itu dibikin untuk waktu, untuk ruang dan waktu tertentu bisa dirubah begitu. Kalau masalah undang-undang itu. Fikih pun yang Doni ya namanya fikih. Kita perlu dikaji ulang. Saya sering menyampaikan sikap kepada fikih itu adalah intikoian, menyeleksi mana ar-raji wal mana relevan. Kalau memang tidak relevan lagi insaian, menciptakan fikih baru yaitu tetap dia tidak boleh bertentangan yang qot'i itu sendiri. Walaupun yang qot'i itu di kalangan fuqaha khilafiyah, ini qot'i, ini Doni, ini bagian. Tapi ada prinsip yang absolut itu adalah qot'i keadilan. Keadilan itu sangat qot'i. Hanya bagaimana bentuknya adalah masalah ijtihadiyah, masalah seperti itu. Nah, pertanyaan tadi konkretnya kan menurut saya memang tadi sudah dijawab bahwa kalau anak-anak kita ini berpikir hakim ini kewajiban memelihara, melindungi. Ada yang mau melihara, nah ada yang melindungi. Negara memberikan itu kan dengan catatan-catatan yang tadi. Jadi ada dakwahnya sedikit hakim bahwa ini putusan itu mengikat dengan konunian wadinian, tapi secara agama harus dipahami dulu. Betul bahwa ada saran seperti itu, bahwa hal seperti itu. Ya, itu ada dakwahnya lah. Kalau kami di MUI datang seperti itu, didakwahi dulu, baru seminggu, 2 minggu diberikan pikiran yang mau Islam, mau seperti tadi minta fatwa seperti itu, tentu dimantapkan dulu. Tujuan itu jangan menyimpang dari tujuannya baik tapi melanggar hukum, itu tidak baik gitu. Jadi taat itu adalah ya sesuai dengan aturan hukum. Saya kira itu yang berkaitan kemana saja, bahkan hukum adat atau hukum lain. Itu kita bagus ada itu dalam hukum Islam itu dalam fikih anak pungut, taruhlah kita ini anak pungut lah. Tidak jelas ayahnya. Kalau tapi kan jelas ibunya, bukan anak pungut berarti anak ibunya. Dan ibunya sudah. Itu sudah tidak menyimpang dalam Islam. Tapi kalau memang tadi ini kan hukum negara itu tetap anak biologis itu dapat menyerahkan gitu. Ini agak rumit, tapi prinsipnya itu yassiru wala tu'assiru bagus lah. Tapi kehati-hatian ya, tapi kalau menyulitkan tidak. Kadang-kadang orang memahami, jadi sama sering di masyarakat kalau belum memahami ini masalah wakaf. Wakaf dulu itu kan meniatkan wakaf ke A untuk ini. Sekarang harus jelas tanya sertifikatnya dari mana segala macam. Akhirnya bahasa masyarakat apa? Geningan saya wakaf bibi mah moal. Nah, jangan hanya begitu.
Jadi ini jadi bahwa bukan mempersulit, mempersempit madaratnya undang-undang itu. Kalau merasa mempersulit itu enggak. Supaya tadi menolak mafsadat itu ditahunakan ini dalam rangka menjaga maslahat. Kalaupun beli Umi. Yang beli Uangnya tadi ya ada tukang mainan kamu beli ini. Sinyal kurang bagus, Prof. Pak Nafi juga masih di jalan ya. Ini abang lagi di mana, Bang? Makassar. Saya lagi di Makassar ini. Tempat wisata, saya nyingkir sebentar nih. Ingat ada kuliah. Siap, siap. Oleh jangan lupa tuh waktu tua. Temanya pengangkatan anak itu berkaitan juga kaitan pertama itu kan masalah pengangkatan itu adalah wilayah ala nafs. Jadi menjaga atas dirinya dan wa ta'ala mal. Dalam Islam itu al-wilayah, wilayah itu adalah perwalian berkaitan bab perwalian, syarat-syarat perwalian, maka wajar undang-undang dipanggil apa memenuhi syarat atau tidak. Kalau kita kembali kepada fikih munakahat, bab wilayah itu ala nafs dan wilayah al wilayah, kewenangan wilayah itu sampai dimana berakhirnya dan tidaknya kepada diri kalau belum dewasa. Kalau sudah dewasa itu lain, itu berkaitan untuk melengkapi. Kalau kita memberikan suatu masukan, saran atau revisi undang-undang itu lengkap. Tentu yang berkaitan dengan prinsip nasab. Nasab ini bagaimana pemindahan nasab itu Islam bahkan sampai dilarang itu justru menjaga kemuliaan, kehormatan, keturunan itu hak ya. Nasab itu hak wanita, bab itu darah itu tidak bisa disamakan darah asli dan darah dari orang lain. Islam bahwa terhormat maka karena lihasabiha, karena status dan keturunannya, maka keturunan itu jadi prinsip. Manusia yang mulia itu jelas keturunannya, maka tadi tidak ada yang nasabnya itu yang hilang, anak ibunya. Kalau tidak ada, maka itu yang disebut maula dalam pengertian yang wali yang menemukan itu agamanya sesuai yang menemukan, kemudian juga tata kewenangannya itu. Sehingga disebut waris mewaris itu dulu waris maula itu bukan hanya dulu kan ada waris sebelum dalam waris Islam itu mawali. Dalam Al-Quran masih ada. Pengertian mawali bukan terbatas pengangkatan itu, tapi pengangkatan orang yang sudah tidak ada itu adalah dipelajari bagaimana mawala dalam Islam warisnya itu. Kalau memang itu. Sehingga sekarang tidak mawala kalau sudah jelas, tidak angkat itu tidak bisa. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali, nah maka tadi jadi bahan pertimbangan, betul tadi kata Pak Anang bahwa itu harus jelas masalahnya. Jadi adalah memang saudaranya, lihat saudaranya haram di nikah, itu dia jadi masalah. Kalau halal di nikah, ya jadi masalah juga. Karena itu nasab menjaga keharaman untuk bergaul dan kehalalan untuk bergaul itu sendiri. Kemudian tadi di samping nasab, tadi al-wilayah ala nafs. Itu berkaitan dengan itu. Nah, dengan konsep bahwa
Ya tadi prinsip mengampu ataupun mengangkat itu kan bukan hanya mau ke anaknya, tapi ada perwalian terhadap dia itu dalam Islam sebagaimana tentang perwalian dalam. Tadi disebutkan kalau perwalian nikah lain lagi, tidak bisa katanya. Nanti perwalian harta bagaimana? Itu sangat luas sebenarnya. Tapi dikondisikan yang dulu dalam istilah anak angkat itu di barat itu segala-galanya pindah. Ini jelas Islam sampai menegaskan tentang anak angkat itu. Sebab tadi darah itu, nasab itu, kita ini sebagai manusia karena sambutan nasab darah yang sah, yang tidak bisa dicampurkan. Masalah yang bisa, yaitu pengangkatan dalam konsep itu kita jangan ditutup. Ini dikembangkan dan diberikan kemudahan. Karena tujuannya memelihara manusia itu sendiri. Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau tambahan lagi. Atau makalahnya sudah cukup ini aja ya. Satu aja dulu kalau gitu. Atau ada. Atau silakan ada. Pak Khalid mau nambahkan. Saya Prof. Ya, saya Prof. Izin. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya sedang di jalan. Kalau saya melihat pengangkatan anak dari sisi psikologi itu misalnya berkaitan dengan status anak perempuan yang diangkat, kemudian dia mau menikah, itu problematika baik dari sisi anak maupun dari sisi orang tua secara mental itu memang memerlukan pendekatan tersendiri. Karena biasanya anak perempuan yang diangkat sejak kecil oleh orang tua angkatnya, biasanya baik si anak maupun orang tua itu sendiri tidak siap untuk mengatakan bahwa dia bukan hilang. Orang tua aslinya. Ya. Anak kandung dari satu sisi secara hukum harus dikatakan karena orang tua angkat tidak berhak menjadi wali dari anak angkatnya. Kalau yang diangkat itu adalah anak perempuan. Ini sebuah kenyataan sosial yang ada di masyarakat sehingga pada saat peristiwa ini terjadi, pernikahan anak angkat yang perempuan ini terjadi, diselubungkan. Hukum itu terselubung sehingga si ayah angkat ini mengatakan bahwa dia bukan anak angkatnya, mewakilkan kepada KUA selaku wali dari anak tersebut karena orang tua si ayah anak ini tadi tidak diketahui keberadaannya. Nah, mohon masukan dari Prof. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini, itu pendekatan secara psikologis harus seperti apa? Karena kenyataan ini banyak terjadi di masyarakat. Apakah memang harus dikatakan banyak yang merahasiakan bahwa ayah ini adalah bukan ayah kandungnya. Karena adanya ketakutan kalau nanti itu disampaikan, ada kekecewaan si anak perempuan ini ketika mau menikah. Kenapa yang menjadi wali bukan ayah? Dan ketika mau mengatakan bahwa saya bukan ayah kandungmu, dan saya tidak berhak. Ini banyak yang tidak siap. Bahkan saya pernah mendapatkan, untuk menutupi itu, undangan itu tidak dikatakan misalnya binti Ahmad. Tapi di situ Anisah Putri Ahmad. Ini saking pengen menutupi si ayah angkat ini bahwa si anak perempuan ini sebenarnya bukan anaknya. Di situ memang tidak dikatakan binti, tapi putri. Anisah binti, bukan binti Ahmad, tapi Anisah Putri Ahmad. Nah, mohon, ini banyak terjadi, Prof. Ini banyak terjadi di masyarakat, sampai anak perempuan mau menikah, ternyata ayah angkatnya tidak terus terang bahwa anak perempuan itu adalah anak angkatnya. Itu satu. Yang kedua, hakim adalah
judge makes the law. Dia adalah pembuat hukum. Meskipun secara yuridis atau secara norma tidak ada aturan secara jelas bahwa pengadilan agama berwenang untuk mengadili, menetapkan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengangkatan anak, tetapi itu secara apa istilahnya emosional ya, kita merasa memiliki ini untuk kemaslahatan masyarakat Islam, kita harus berani, dan sekarang memang sudah, dan itu diawali oleh Yang Mulia Bapak Hakim Agung Pak Muktiarto ketika beliau hakim di Pengadilan Agama Bantul. Nah, sejak itulah kemudian bermuncullah pengangkatan anak versi kewenangan hukum, kewenangan peradilan agama dengan tetap membedakan antara adopsi dengan pengangkatan anak. Nah, ini ternyata kan banyak sekali sekarang perkara-perkara yang masuk. Apa yang disampaikan oleh Pak Anang betul, memang dinas sosial itu menghargai dinas sosial baik pengangkatan anak itu karena kenasaban atau karena saudara gitu, ataupun karena orang lain, dinas sosial nggak mau tahu. Nah, disinilah kearifan hakim bahwa melihat syarat-syarat administrasi dalam hal pengangkatan anak itu bukan menjadi sesuatu yang harga mati. Artinya seandainya tidak ada izin dari dinas sosial kemudian perkaranya ditolak karena tidak memenuhi syarat administrasi, itu saya pikir tidak usah terlalu kaku seperti itu. Kalau memang dinas sosial mengharuskan seperti itu dan yang bersangkutan tidak meminta izin karena memang ini bukan anak temu atau bukan, ini masih ada hubungan kenasaban, ya kita boleh untuk kemaslahatan tidak terlalu kaku menyikapi, merespon syarat-syarat administrasi tentang pengangkatan anak sebagaimana yang sudah digariskan oleh aturan tentang kependudukan dalam hal pengangkatan anak menurut saya lupa peraturan itu nomor berapa, itu saya lupa, tentang syarat-syarat pengangkatan anak. Bahkan di situ kan disyaratkan bahwa orang tua di dalam masyarakat bisa kita antisipasi untuk tidak terjadinya penyelundupan hukum karena lebih mengedepankan rasa daripada hukum yang sesungguhnya. Menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Siti, yang pertama bahwa dalam pengangkatan anak, walaupun tadi dalam civil law itu tidak ada acara seandainya nanti jadi orang tua angkatnya, apakah akan menyembunyikan dari bapak pribadinya atau tidak? Nah, kalau itu tidak, hakim agama lain dengan hakim negeri. Hakim agama barangkali bisa menolak kalau memang si calon orang tua angkat itu adil yang ada di dalam orang tua angkatnya. Jadi di dalam undangan atau di dalam hal-hal lain menyembunyikan dari bapak aslinya itu anak tersebut, itu kan
salah satu tanda-tanda yang ketidakadilan daripada orang tua angkatnya. Hal tersebut dilarang karena sesuai dengan surat qaulukum bi afwahikum, bisa saja menolak pengangkatan anak daripada anak tersebut